Malam itu hujan turun dengan deras. Petir menyambar-nyambar di langit yang kelabu, menerangi jalan tanah berkerikil menuju sebuah desa terpencil bernama Kertaningrat. Desa itu jarang disebut orang, tak ada di peta resmi, dan jikapun ada, hanya sebagai bayangan samar di ujung hutan lebat yang bahkan pemburu enggan memasukinya. Di sanalah Andra, seorang jurnalis muda dari Jakarta, mencoba menggali sebuah cerita yang menurutnya bisa menjadi artikel utama di majalah tempat ia bekerja. Cerita tentang pemakaman tanpa nama. Sebuah kompleks makam kuno yang katanya muncul tiba-tiba dan setiap tahunnya. Satu penduduk desa selalu hilang tanpa jejak. Andra menemukan informasi itu dari sebuah forum misteri daring, ditulis oleh pengguna anonim. Tak ada alamat, hanya koordinat dan satu kalimat. Jika kau berani, datanglah sebelum malam kliwon. Andra tiba di desa sehari sebelum malam kliwon. Penduduk desa bersikap aneh. Mereka menatapnya dengan mata penuh curiga. Beberapa bahkan berbisik-bisik, seperti tak senang dengan kedatangannya. Ia mencoba bertanya pada kepala desa, Pak Jatmiko. Namun lelaki tua itu hanya memberi satu peringatan. Nak, lebih baik kau pulang sebelum malam. Tidak semua yang terkubur di sini benar-benar mati. Andra tertawa kecil. Ia mengira itu hanya mitos atau cara warga menakut-nakuti orang luar. Namun rasa penasaran lebih kuat dari ketakutannya. Malam itu, saat bulan tersembunyi di balik awan, Andra nekat pergi ke pemakaman yang disebut-sebut ia hanya berbekal senter, kamera, dan catatan kecil. Jalan menuju pemakaman itu tersembunyi di balik rumpun bambu tua. Anehnya, tidak ada jalan tanah, hanya rerumputan liar dan suara bisikan, seperti suara orang berdoa dari kejauhan. Setelah berjalan hampir setengah jam, ia melihatnya. Sebuah kompleks pemakaman kecil, tak lebih dari 20 nisan, berdiri tegak dalam formasi melingkar. Tak ada satupun nama di batu nisannya, hanya tanggal-tanggal kematian yang aneh. Semua menunjukkan 13 Juli, tahun yang berbeda-beda, dan malam itu adalah 13 Juli. Andra mendekat. Ia mencoba merekam,
mengambil gambar. Tapi tiba-tiba baterai kameranya mati. Ponsel pun ikut mati. Udara menjadi dingin dan kabut mulai turun. Lalu ia mendengar suara langkah kaki. Bukan satu, banyak dari balik pepohonan. Samar-samar, sosok berpakaian putih berjalan perlahan. Wajah mereka tak terlihat. Tubuh mereka pucat dan kaku. Mereka berdiri mengelilingi makam, tepat di belakang Andra. Andra berbalik dan terdiam. Wajah mereka tidak ada, kosong. Hanya kulit pucat tanpa mata, hidung, atau mulut. Lalu satu suara terdengar, pelan tapi jelas. Kau telah melihat yang tak boleh dilihat. Sekarang kau bagian dari kami. Andra mencoba lari, tapi tubuhnya berat. Kakinya terasa seperti tertanam di tanah. Tanah mulai retak di bawahnya dan akar-akar hitam menjulur naik, melilit pergelangan kakinya. Ia menjerit, tapi suaranya tertelan angin. Lalu gelap. Keesokan harinya, desa Kertaningrat kembali sunyi seperti biasa. Tak ada yang membahas soal Andra. Kamar tempat ia menginap kosong. Barang-barang hilang seperti tak pernah ada. Namun, di pemakaman tanpa nama itu, kini ada satu nisan baru. Masih tanpa nama, tapi dengan tanggal kematian 13 Juli 2025. Dan di balik nisan itu, jika kau perhatikan baik-baik, ada jejak sepatu modern setengah terbenam dalam lumpur. Beberapa bulan kemudian, akun anonim di forum misteri kembali aktif, menulis sebuah posting. Mereka yang penasaran akan selalu datang, tapi ingat, yang datang tidak selalu pulang. Pemakaman tanpa nama masih menunggu tamu berikutnya.